Now, the last but not the least presenter will be Ibu Rike. Ibu Rike will provide kind of a general overview and remarks regarding history between Indonesia and Russia. Bu Rike, the floor is yours. Terima kasih moderator. Kayaknya stres semua ini ya. Semangat dan tepuk tangan untuk acara yang luar biasa ini. Yang saya hormati sahabat-sahabat Arsip Nasional Republik Indonesia, yang saya hormati sahabat-sahabat dari Arsip Nasional Rusia, dan juga perwakilan pemerintahan kedua negara yang hadir, para akademisi, para arsiparis, dan seluruh rakyat Indonesia yang menonton, juga perwakilan dari beberapa negara, China, India, dan beberapa negara Asia yang hadir secara online maupun secara offline. Karena saya adalah pembicara terakhir dan juga satu-satunya pembicara perempuan, untuk memberikan support juga bagi arsiparis di seluruh Indonesia, perkenankan saya akan berbicara di podium. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Sekali lagi perkenalkan, saya Rike Diah Pitaloka, Duta Arsip Nasional Republik Indonesia, dan dalam acara berharga ini saya mendapatkan tugas dari Arsip Nasional Republik Indonesia menyampaikan sekilas sejarah perjalanan persahabatan Indonesia-Rusia yang tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia yang nanti akan ditayangkan juga dalam bentuk PowerPoint. Saudara-saudara, Nusantara telah dikenal oleh bangsa Rusia sejak lama. Seorang saudagar Rusia dari kota Tver, Afanasi Nikitin, dalam catatan perjalanannya, perjalanan melampaui 3 laut 1466-1472, menyebutkan sebuah negeri yang misterius di Asia Tenggara dengan sebutan Sabot. Menurut para ahli sejarah, diduga sebagai kerajaan di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera. Sastrawan Ivan Alexandrovich Ganfrov dalam Frigate Palada mengisahkan perjalanannya ke Inggris, Afrika, Jepang, hingga kembali ke Rusia. Perjalanan dimulai dari Saint Petersburg pada tahun 1852. Dalam perjalanannya ia dan awak kapal Palada mengunjungi Jawa, Manila, Shanghai, Singapura, dan Hong Kong. Dari Jepang mereka berlabuh di Korea sebelum akhirnya kembali ke perairan Rusia. Tempat Gonkarov turun untuk memulai perjalanan panjang melintasi Siberia. Ia menyebut Pulau Jawa sebagai suatu tempat yang terindah di dunia. Hubungan Indonesia-Rusia. Selanjutnya perkenankan saya bagi dalam beberapa fase yang diawali pada masa Hindia Belanda. Fase pertama, kunjungan Sarevik dan pembukaan hubungan diplomatik masa Hindia Belanda. 1890-1891. Sarevik Nicholas Alexandrovich Salonsar Nicholas II melakukan perjalanan panjang mengelilingi Eropa dan Asia dengan kapal Memory of Azov. Maret 1891 ia tiba di Jawa setelah sebelumnya mengunjungi Singapura dan Sri Lanka. Persinggahannya ke Jawa terekam dalam arsip Algemene Sekretari seri Grote Bundel Besluit nomor 17 yang berjudul The Brief van ZKH Nicholas Alexandrovich Grootvorst Throne of Volker van Rusland in Maart 1891 yang tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia. Pada 1894, Kekaisaran Rusia membuka konsulat di Batavia dan mengangkat Modest Modestovich Bakunin sebagai konsul. Ia menjabat hingga 1899. Sekembalinya dari Hindia Belanda, Bakunin menerbitkan catatan pengalaman dan observasinya selama menjadi konsul dalam Tropical Holland, 5 years on the island of Java. Fase kedua, saudara-saudara, adalah dukungan Uni Soviet terhadap kemerdekaan Indonesia. Uni Soviet termasuk negara yang mengecam segala bentuk kolonialisme. Uni Soviet pun merupakan salah satu negara yang mendukung dan menyambut baik lahirnya Indonesia sebagai negara merdeka. Pada pertemuan Dewan Keamanan PBB di London 21 Januari 1946, delegasi Uni Soviet mengangkat masalah keadaan di Indonesia dan mengecam agresi militer Belanda. Uni Soviet menganggap agresi tersebut mengancam perdamaian dan keamanan dunia. Karena itu menghimbau Dewan Keamanan PBB untuk melakukan langkah-langkah hentikan agresi militer Belanda. Presiden Soekarno pada rapat kabinet 1 Mei 1946 di Yogyakarta menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia siap menjalin hubungan dengan Uni Soviet
dan mendirikan perwakilan masing-masing di Jakarta dan Moskow. Untuk memperjuangkan Indonesia di wilayah Eropa Timur, wakil Indonesia di Praha, Suritno, mendapat surat mandat yang ditandatangani Presiden Soekarno Desember 1947. Ia mewakili pemerintah Indonesia dalam melakukan perundingan dan menjalin hubungan persahabatan dengan negara-negara Eropa Timur dan Uni Soviet. Mei 1948, dilakukan perundingan antara Duta Besar Uni Soviet untuk Cekoslovakia, M. Silin dan Suritno. Keduanya menyepakati untuk menjalin hubungan kedua negara pada tingkat konsul. Persetujuan konsuler ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Haji Gus Salim. 25 Januari 1950, Menteri Luar Negeri Uni Soviet, Andrei Yanuaryevich menyampaikan secara tertulis kepada Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri Indonesia, Muhammad Hatta, bahwa Uni Soviet mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia serta berkeinginan menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia. Saudara-saudara, fase ketiga, pembukaan hubungan diplomatik Indonesia-Uni Soviet. 21 Januari 1954, pemerintah Uni Soviet memberikan perjanjian kepada Dr. Subandrio sebagai Duta Besar Republik Indonesia di Moskow. Pada tanggal 13 April 1954, Subandrio menyerahkan surat-surat kepercayaan kepada Ketua Presidium Dewan Tertinggi di Uni Soviet, Voroshilov. 25 Mei 1954, pemerintah Indonesia menyampaikan persetujuan atas ditetapkannya Dmitri Alexandrovich Zhukov sebagai Duta Besar Uni Soviet di Jakarta, dan Zhukov tiba 14 September 1954. Hubungan Indonesia-Uni Soviet semakin erat, ditandai dengan kunjungan pemimpin kedua negara. Arsip sejarah mencatat, 28 Agustus hingga 12 September 56, Presiden Soekarno berkunjung ke Moskow. Mei 1957, Ketua Presidium Uni Soviet tertinggi K.Y. Voroshilov kunjung ke Indonesia. 1959, Presiden Soekarno kembali mengunjungi Uni Soviet. Februari 1960, Perdana Menteri Uni Soviet Nikita Khrushchev berkunjung ke Indonesia. Hadirin yang kami hormati, fase keempat, masa keemasan, PPT-nya mohon disesuaikan, masa keemasan hubungan diplomatik Indonesia-Uni Soviet. Hasil dari kunjungan dan komunikasi yang erat pimpinan kedua negara, Indonesia-Uni Soviet menghasilkan kerjasama yang produktif di berbagai bidang, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, kemanusiaan maupun militer. Pada Asian Games ketiga di Tokyo 1958, proposal pengajuan Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games 62 diterima. Namun masalah yang kemudian muncul adalah kebutuhan dana yang sangat besar untuk membangun. Dengan diplomasi dan semangat persahabatan yang kuat, Indonesia mendapatkan bantuan dari Uni Soviet untuk membangun sarana dan prasarana dalam rangka penyelenggaraan Asian Games 1962. Salah satu bantuan yang diberikan oleh Uni Soviet adalah pembangunan Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta dengan desain atap temu gelang berkapasitas 100.000 orang, bisa dilihat. Dukungan dari Uni Soviet pun ditunjukkan oleh pemimpin Soviet Nikita Khrushchev yang mendukung gerakan anti kolonialisme di Asia dan Afrika. Ia dengan cepat mengumumkan dukungannya terhadap Indonesia yang pada waktu itu sedang berupaya mendapatkan dukungan PBB terkait permasalahan Irian Barat. Arsip mencatat pula, dari akhir 1950-an hingga akhir masa kepemimpinan Soekarno 1966, Uni Soviet telah memasuk alutsista ke Indonesia berupa 1 kapal penjelajah, 14 kapal perusak, 8 kapal patroli anti kapal selam, 20 kapal rudal, beberapa kapal torpedo bermotor dan kapal meriam, kendaraan-kendaraan lapis baja dan amfibi, helikopter dan pesawat pengebom. Bantuan alutsista tersebut membuat Indonesia menjadi negara militer terkuat di belahan bumi selatan. Kekuatan militer ini yang akhirnya membuat Belanda takluk dan bersedia kembali ke meja perundingan. Kerjasama Indonesia-Uni Soviet dilakukan juga dalam bidang kesehatan, saudara-saudara. Tadi telah disebutkan beberapa kali. Kerjasama ditandai dengan pembangunan Rumah Sakit Umum Persahabatan Rawamangun, Jakarta Timur pada 1960, berjalan selama 1961, 3 tahun dipimpin langsung oleh para insinyur Soviet. Bantuan rumah sakit tersebut secara resmi diserahkan oleh pemerintah Soviet kepada pemerintah Indonesia 7 November 1963, bertepatan dengan peringatan 46 tahun Revolusi Oktober.
Kerjasama dalam bidang ilmu pengetahuan antara Indonesia Uni Soviet pun dirintis kedua negara, terutama dalam riset keantariksaan. Tercatat dalam arsip negara, Presiden Soekarno bertemu beberapa kali dengan kosmonot kebanggaan Soviet, memperlihatkan ungkapan tersirat atas euforia penjelajahan luar angkasa era 1960-an, sekaligus menjadi bagian dari pondasi awal Indonesia dalam membangun riset dan teknologi antariksa. Januari 1962, kosmonot Jerman Titov datang ke Indonesia dan bertemu dengan Soekarno. Dilanjutkan kunjungan kosmonot Andrian Nikolaev dan istrinya Valentina Tereshkova serta Valery Birskovsky Januari 1963. Kerjasama keantariksaan Indonesia Uni Soviet ditindaklanjuti Presiden Soekarno dengan menginstruksikan pembentukan Panitia Astrofisika tahun 62 yang dipimpin Perdana Menteri Insinyur Juanda dan R.J. Salatun. 27 November 1963 di Indonesia resmi berdiri Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 8 berdasarkan keputusan Presiden nomor 236 tahun 63. Saudara-saudara, fase kelima, kemunduran dan stagnasi diplomatik Indonesia Uni Soviet. Pasca peristiwa 65 hubungan Indonesia Uni Soviet meredup walaupun secara resmi masih memiliki hubungan diplomatik. Saat itu, pemerintah Orde Baru lebih mengutamakan kerjasama dengan negara-negara barat. Hal ini turut berimbas antara lain terhadap terbengkalainya alutsista asal Soviet karena terhentinya suplai suku cadang. Terobosan untuk memajukan kembali hubungan kedua negara ditandai dengan kunjungan Presiden Soeharto ke Uni Soviet 7-12 September 1989. Kunjungan tersebut menghasilkan penandatanganan pernyataan dasar-dasar hubungan persahabatan dan kerjasama antara Indonesia dengan Uni Republik Soviet Sosialis 11 September 1989. Hadirin yang saya muliakan, fase ke-6, membangun dan menguatkan kembali persahabatan Indonesia-Rusia. Ini adalah fase terakhir. Pasca reformasi 1998, hubungan dan kerjasama Indonesia dengan Rusia memasuki babak baru dan mengalami peningkatan yang signifikan, ditandai dengan kunjungan diplomatik kepala negara dan para pejabat pemerintahan kedua negara, serta sikap saling mendukung di forum internasional. Pertemuan antara Presiden Vladimir Putin dengan Presiden Megawati Soekarno Putri terjadi saat kunjungan Presiden Megawati ke Rusia 20-22 April 2003. Pertemuan keduanya menghasilkan Declaration of the Republic Indonesia and the Russian Federation on the framework of friendly and partnership relation in the 21st century. Pada kesempatan ini dilakukan pula kesepakatan pembelian pesawat tempur Sukhoi Su-27 dan Su-30 dengan imbal dagang berupa pengiriman komoditas dari Indonesia. Hubungan ekonomi Indonesia-Rusia terus berlanjut sampai saat ini. Tercatat hingga November 2023, angka perdagangan kedua negara mencapai kurang lebih 3,05 miliar dolar. Kemudian perdagangan bilateral Indonesia-Rusia antara lain berupa gandum, pupuk, CPO, dan karet alam. Sementara itu, realisasi investasi Rusia di Indonesia tahun 2023 mencapai 114,1 juta US dollar yang meliputi 3.965 proyek. Angka ini menempatkan Rusia sebagai investor ke-23 terbesar di Indonesia. Boleh tepuk tangan untuk kerjasama ekonomi kita. Di sisi lain, angka kunjungan warga Rusia hingga November 2023 mencapai 143.485 orang atau 1,38% dari total turis ke Indonesia yang berjumlah 10.409.411 orang. Turis Rusia menempati peringkat kelima turis Eropa terbanyak setelah Inggris, Jerman, Prancis, dan Belanda yang datang ke Indonesia. Hadirin yang kami muliakan, demikianlah sekilas perjalanan panjang persahabatan Indonesia-Rusia yang terekam dalam arsip sejarah. Perjalanan yang penuh dinamika dan indah. Seindah untayan kalimat persahabatan Presiden Soekarno pada saat mengantar kepulangan Presiden Uni Soviet Nikita Khrushchev di Bandara Kemayoran 1 Maret 1960. Bung Karno mengatakan,
antara Moskow dan Jakarta. Terpisah jarak kurang lebih 10.000 kilometer. Tetapi dengan teknik modern telah membuat jarak itu menjadi amat pendek. Lebih daripada itu, kata Bung Karno, cita-cita yang sama. Dengan adanya cita-cita yang sama, rasa simpati yang kuat, rasa cinta yang mendalam itu, maka kami rasakan jarak Moskow dan Jakarta menjadi dekat. Moga kita bertemu kembali. Hiduplah persahabatan Uni Soviet Indonesia. Hadirin yang kami hormati, akhir kata juga saya ingin menyampaikan. Hidupkanlah selalu persahabatan Indonesia-Rusia dalam cita-cita dan perjuangan yang sama untuk hentikan penjajahan di muka bumi dalam bentuk apapun. Dan kita punya satu tugas sejarah yang sama, kemerdekaan Palestina yang akan kita berjuangkan sampai benar-benar merdeka. Hidup dan hidupkanlah selalu persahabatan Indonesia-Rusia semata untuk cita-cita dan perjuangan yang sama, perjuangan yang selalu harus hidup untuk perdamaian abadi, keadilan, dan kesejahteraan sosial dunia. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you so much.